Baik, selamat pagi anak didik kami seluruhnya kelas 8. Hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab 2 yang judulnya koordinat Kartesius. A. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bidang koordinat Kartesius dibentuk oleh garis tegak Y yang disebut sumbu Y dan garis mendatar X disebut sumbu X yang saling berpotongan tegak lurus. Titik perpotongan antara garis Y dan garis X disebut pusat koordinat atau titik 0. Bidang koordinat tersebut dikenal dengan bidang koordinat Kartesius. Bidang koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan letak sebuah titik yang dinyatakan dalam pasangan bilangan X, Y, di mana X disebut absis dan Y disebut ordinat. Contoh, ini kita lihat ya, inilah yang namanya bidang koordinat Kartesius, di mana terdapat sumbu Y yang tegak, sumbu X yang mendatar, dan terdapat titik-titik, titik A, B, C, D, E, F, G, H di bidang koordinat Kartesius, di bidang koordinat Kartesius. Itu dia, terdapat titik-titik A, B, C hingga H. Ini kita lihat ya. Perhatikan. Dari contoh koordinat Kartesius tersebut dapat ditulis posisi titik-titiknya. Tadi ada A sampai H, maka kita dapat menulisnya. Yang pertama, titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik B berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Dan C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dan titik D berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik E berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik F berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik G berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Serta yang terakhir, titik H berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Inilah penulisannya berdasarkan letak dari gambar yang menjadi contoh tadi tersebut. Yang berikut, cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada kuadran. Kita masuk sekarang pada kuadran, menentukan posisinya. Kalau tadi cara menuliskannya, sekarang menentukan posisi pada kuadran. Posisi titik pada koordinat Kartesius ditulis dengan pasangan berurut X, Y. Ini penulisannya. Bilangan X dinyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat Kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kuadran 2 koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Kuadran 3 koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Kuadran 4 koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Kita lihat gambarnya ini, kuadran. Nilai X dan Y positif. Ini ya. Inilah kuadran 1. Kuadran 2 tadi katanya X bernilai negatif, Y positif. Inilah kuadran 2. Pasti di sini nanti titiknya. Kalau X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau X-nya negatif, Y-nya negatif, pasti berada di sini di kuadran 3.
Dan jika X-nya bernilai positif dan Y-nya negatif, pasti berada di kuadran 4. Jadi tidak asal-asal dibuat. Kalau dia X-nya positif, Y-nya positif, pasti ada di kuadran 1. Tidak akan muncul di sini X positif, Y positif. Yang muncul pasti di kuadran 1. Begitu seterusnya. Contoh penulisan pasangan berurut. Pasangan berurut tadi X, Y. Kita lihatlah gambar ini. Ada gambarnya jelas ya. Sumbu Y dan sumbu X, titik A dan titik B. Menulis dalam bentuk pasangan berurut berarti X, Y. Kita lihat dalam bidang koordinat di atas, maka titik A negatif 3,2. X-nya negatif 3. Ini ya X. Y-nya 2, maka ditulis negatif 3,2. X negatif, Y positif, berada kuadran 2. Kalau B, X-nya itu 2, Y-nya negatif 3, maka dia berada di kuadran 4. Ingat ya, X, Y, menulis koordinat secara pasangan berurut berarti X, Y, nilai X, nilai Y. Lihat bertemu di mana titiknya? A. Lihat bertemu di mana titiknya? Di B. Gitu ya, dikuasai X dan Y. X, Y. Yang vertikal atau yang tegak itu Y, yang horizontal atau mendatar itu adalah X. Perhatikan kuadrannya, dan saya harap kamu tulis ini beserta dengan gambar dengan baik di bukumu. Makanya selalu Bapak berharap bukumu adalah buku berpetak supaya gampang kamu menggambarnya. Nanti saya periksa berdasarkan gambarnya juga harus rapi. Kalau tidak rapi saya tidak akan terima pengerjaanmu. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua.